I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Putrangkop dengan NIM 2101150010010013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pengembangan Produk Baru dengan mata kuliah Manajemen Pengembangan Produk Baru yang diampu oleh Ibu Mutia Dwi Novitasari SEMM. Langsung saja, pengertian pengembangan produk baru. Menurut beberapa ahli, pengertian pengembangan produk baru adalah menurut Armstrong dan Kotler 2008, pengembangan produk baru termasuk ke dalam strategi pertumbuhan marketing perusahaan dengan memodifikasi produk lama ataupun membuat produk baru yang lebih efektif. Yang kedua, menurut Jiptono 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk menciptakan produk yang baru, contohnya produk orisinil dari bisnis tersebut yang dimodifikasi dan disempurnakan. Selanjutnya, tahapan-tahapan pengembangan produk baru terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, penciptaan ide, yang kedua, penyaringan ide, yang ketiga, analisis bisnis, yang keempat, pengujian konsep produk baru, yang kelima, pengembangan produk, yang keenam, pengujian pasar, dan yang ketujuh, komersialisasi. Yang pertama, penyusunan ide produk. Hal pertama yang perlu kamu lakukan dalam proses pengembangan produk baru adalah menciptakan ide produk apa yang ingin kamu jual. Tentukan hal yang ingin kamu lakukan melalui beberapa cara, seperti brainstorming seluruh staf yang terlibat dalam proses pengembangan produk, memindai kebutuhan konsumen, mencatat berapa persen modal yang kamu perlukan untuk membuat produk ini, dan yang terakhir mengetahui apa dampak positif dan negatif yang mungkin saja terjadi. Yang kedua, penyaringan ide. Dalam tahap ini, ide-ide yang sudah dikumpulkan diserap dan disaring untuk kemudian diproses untuk ditindaklanjuti ke tahap pengerjaan. Tentunya ide yang dipilih harus ide yang paling inovatif dan berkualitas, namun tetap dalam target pasar. 3. Pengembangan produksi. Dalam proses ini, kamu perlu mengumpulkan hal-hal seperti bahan baku dan pengembangan alternatif produksi lainnya jika terdapat produksi ini tidak berkembang ke arah yang lebih baik. Keempat, pengujian konsep produk. Konsep yang terpilih juga harus melalui tahap pengujian dengan cara memberikan beberapa sampel kepada target pasar yang dituju dan lihat apakah ada kritik dan saran dari mereka. 5. Perkembangan produk baru. Perkembangan produk baru artinya kamu harus siap memperkenalkan dan memasarkan produk itu dari awal, mulai dari jadwal perselisihan dan bagaimana strategi yang baik agar banyak masyarakat mengetahui produk baru yang telah kamu buat dan yang kamu luncurkan. 6. Pengujian produk. Pengujian produk adalah proses pemastian kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Laporan pengujian hanya berlaku untuk sampel yang diuji dan tidak mewakili keseluruhan produk. 7. Komersialisasi adalah proses mengubah produk dan jasa menjadi nilai yang layak dalam komersial, atau juga disebut sebuah proses di mana pemasaran melakukan produk skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk yang dipasarkan. Selanjutnya, tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mencegah rasa bosan. Bisnis yang menjual produk itu saja cenderung akan meningkatkan rasa bosan daripada konsumen. Contoh, misal toko yang menjual hanya satu menu akan membuat para konsumen tidak akan kembali lagi karena hanya menjual satu menu dan membuat mereka menjadi bosan. Yang kedua, peningkatan omset penjualan. Beberapa bisnis yang memutuskan melakukan pengembangan produk baru juga bertujuan untuk menahan omset penjualan. Contohnya, dalam bisnis, semakin banyak produk, maka semakin banyak pula kesempatan untuk mengambil untung. 3. Memaksimalkan sumber produksi. Contohnya, bisnis lebah gunung dapat menghasilkan 5 kg madu dari 10 sangkar. Sementara madu yang diperah akan menghasilkan sangkar ampas. Untuk sangkar ampas yang telah dibuang bisa dijadikan menjadi produk madu yang lainnya. Dari hal tersebut dapat mengurangi tingkat sampah dan memaksimalkan sumber produksi. 4. Persaingan yang ketat. Tujuan diadakannya proses pengembangan produk pada suatu bisnis adalah karena persaingan yang cukup ketat.
pada setiap bisnis dengan produk yang serupa, maka dari itu perlu adanya pengembangan produk baru agar masyarakat dapat tertarik. Setelah mengetahui apa langkah-langkah pengembangan produk, ada beberapa produk yang sudah sukses di pasaran, yaitu yang pertama Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola pada awalnya hanya menjual minuman perasa yang banyak memiliki penggemar. Pada akhirnya di tahun 2002, perusahaan ini meluncurkan produk baru yang bernama Fresh Tea yang langsung menjadi favorit banyak orang. Tidak sampai di situ, perusahaan Coca-Cola juga meluncurkan minuman baru bernama Fanta pada tahun 2003 yang pada saat itu hanya memiliki dua rasa, yaitu mangga dan jeruk. Kedua, earphone. Produk aksesoris ponsel ini juga memiliki sejarah yang berkembang dari awal sampai sekarang. Dari mulai earphone kabel yang menyambung pada ponsel sampai akhirnya earphone Bluetooth yang mulai banyak juga digemari orang saat ini. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu pengembangan produk baru atau new project development adalah serangkaian tindakan perusahaan yang bertujuan mengembangkan produk baru yang dimaksud untuk diperkenalkan ke pasar. Atau perkembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.